Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Fani Marsaliani dengan NIM 200600355. Saya Amanda Putri Tania dengan NIM 200600158. Halo, perkenalkan nama saya Novita Satriana Putri dengan NIM 200600155. Identitas nasional. Identitas nasional terdiri dari dua subkata. Yang pertama identitas dan yang kedua adalah nasional. Identitas merupakan suatu ciri atau karakteristik tertentu atau ciri khas tertentu yang membedakan suatu hal yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan nasional yang berasal dari kata nation yang berarti bangsa yang menunjukkan kesatuan sosiokultural tertentu yang memiliki pandangan atau tujuan dan ideologi besar. Jadi demikian identitas nasional bisa dikatakan suatu ciri yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas nasional berasal dari kata national identity, memiliki arti kepribadian bangsa atau jati diri bangsa. Sedangkan secara terminologis, identitas bisa diartikan sebagai suatu ciri atau pembeda suatu bangsa tersebut dengan bangsa lain. Sehingga identitas nasional ini bisa diartikan sebagai suatu ciri dari bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Dapat digarisbawahi bahwa setiap bangsa di dunia ini memiliki identitas yang berbeda. Adapun ciri-ciri negara yang memiliki identitas nasional yaitu yang pertama yaitu bangsa nasional, bangsa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu memiliki bendera negara. Bendera negara di kita adalah bendera merah putih. Yang ketiga yaitu memiliki lagu kebangsaan. Nah, lagu kebangsaan di kita adalah Indonesia Raya. Yang keempat yaitu memiliki lambang negara. Lambang negara di kita adalah burung garuda. Yang kelima yaitu semboyan negara. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, di sini ada fungsi dari identitas nasional. Yang pertama itu sebagai alat pemersatu bangsa, yang kedua itu sebagai penentu status dan peranan bangsa di dunia internasional, yang ketiga yaitu sebagai cara untuk membangun interaksi dengan bangsa lain, yang keempat yaitu sebagai alat untuk menunjukkan struktur sosial masyarakat di Indonesia seperti apa, yang kelima yaitu sebagai jati diri dari suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk dari identitas nasional, ada bahasa nasional, bendera negara, lambang negara, semboyan negara, lagu kebangsaan, falsafah negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan ideologi negara. Indikasi pudarnya identitas nasional yang pertama, budaya asli nasional semakin tenggelam. Dewasa ini, budaya dan adat yang menjadi ciri khas nasional kita semakin ditinggalkan. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, kebudayaan barat yang masuk Indonesia semakin berkembang pesat. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya rakyat Indonesia yang bergaya hidup kebarat-baratan seperti mabuk-mabukan, clubbing, memakai pakaian mini, bahkan berciuman di tempat umum seperti sudah biasa di Indonesia. Meskipun gaya hidup tersebut tidak semuanya dinilai jelek, tetapi dengan menerima dan mengaplikasikannya, gaya hidup barat tersebut lambat laun akan menggeserkan budaya asli yang ada di negara kita. Yang kedua, rasa memiliki terhadap identitas Indonesia menurun. Cintailah produk dalam negeri, sebuah kalimat yang mulai digalakkan seiring dengan persaingan produk dengan luar negeri. Masyarakat Indonesia lebih memperhatikan merek dan berasal dari luar negeri dibandingkan buatan lokal. Ini berarti masyarakat mulai kehilangan rasa cinta akan tanah air dan rasa nasionalisme. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan kelompok dan disintegrasi. Bangsa
bisa munculnya kelompok-kelompok dan gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri dari bangsa ini adalah salah satu indikasinya melemahnya identitas bangsa. Keanekaragaman bangsa tidak dipandang sebagai pemersatu, melainkan sebagai bagian-bagian terpisahkan yang memiliki kepentingan tersendiri antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, lupa sejarah. Faktor integrasi bangsa Indonesia salah satunya rasa senasib dan sepenanggungan serta rasa seperjuangan di masa lalu ketika mengalami penjajahan. Penjajahan menimbulkan tekanan baik mental maupun fisik. Strategi mempertahankan identitas nasional. Yang pertama, mengembangkan nasionalisme. Nasionalisme telah menjadi pemicu kebangkitan kembali dari budaya yang telah memberi identitas sebagai anggota dari suatu masyarakat atau bangsa-bangsa. Sikap yang bisa mencerminkan sikap nasionalisme yaitu yang pertama ada menggunakan barang hasil bangsa sendiri karena bisa menambahkan rasa cinta dan bangsa akan hal yang dibuat. Yang kedua, menghargai perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan bangsa ini. Biasanya dilakukan beberapa perbuatan, misalnya membaca, menonton, mengunjungi hal-hal yang berkaitan tentang sejarah. Yang ketiga, berprestasi dalam semua bidang, misalnya dari bidang olahraga, akademik, teknologi, dan lain-lain. Yang kedua ada pendidikan. Pendidikan, pembinaan jati diri bangsa Indonesia dapat dilaksanakan melalui jalur formal maupun informal. Pendidikan nasional mempunyai peran yang sangat besar di dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Pada kenyataannya, sekarang ini tidak ada begitu banyak kecenderungan penyimpangan terhadap identitas atau jati diri bangsa yang bersumber dari lingkungan masyarakat dalam proses interaksi sosialnya ataupun pendidikan non-formal. Kita lihat saja, misalnya dalam tayangan-tayangan di televisi sekarang yang merusak bahasa Indonesia serta tidak memberikan kontribusi terhadap pengembangan serta pertahanan identitas bangsa diri. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian dengan metode daring melalui Google Form mengenai pandangan identitas nasional di kehidupan siswa sekolah tingkat SD, SMP, SMA, dan mahasiswa perkuliahan serta pandangan dari salah satu guru sekolah dasar. Yang ketiga, ada pelestarian budaya. Seseorang yang disebut berbudaya yaitu seseorang yang menguasai berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya, khususnya nilai etis dan moral yang hidup di dalam kebudayaan tersebut. Budaya merupakan salah faktor menentukan jati diri bangsa, namun pada kenyataan budaya Indonesia sekarang ini mulai menghilang karena pengaruh budaya asing yang mempengaruhi Indonesia. Untuk itulah perlu adanya pembangunan kembali jati diri budaya bangsa dan negara. Ada dua utama yang harus dilakukan. Yang pertama itu merevitalisasi kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya agar berada pada jalur yang benar. Yang kedua, mendorong politikal atau kemauan politik penyelenggaraan negara baik eksekutif maupun legislatif. Yang keempat, bela negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Saya menyebarkan kuesioner pada salah satu siswa sekolah dasar dan hasil jawabannya adalah mereka tahu identitas nasional tetapi tidak terlalu banyak. Mereka bahkan tidak bisa memaparkan pentingnya identitas nasional karena apa yang dia pelajari bukan secara rinci bahwa itu termasuk identitas nasional. Mereka hanya mengetahui bahwa identitas nasional ini seperti bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara, dan juga falsafah negara. Meskipun begitu, mereka tetap memahami bahwa identitas nasional ini dapat kita jumpai pada saat upacara bendera merah putih, dan cara menjaganya pun dengan kita melestarikan budaya Indonesia yang ada. Saya menyebarkan kuesioner pada siswa tingkat sekolah menengah atas, dan rata-rata jawaban dari 5 siswa mereka mengetahui apa itu identitas nasional. Identitas nasional yaitu suatu penanda atau ciri khas suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya. Nah, mereka juga sangat paham bahwa identitas nasional ini sangat penting kita ketahui sebagai warga negara yang baik, karena identitas nasional ini merupakan dasar kuat dalam suatu bangsa yang
mereka juga memahami bahwa ciri negara yang memiliki identitas nasional ialah negara yang memiliki bendera negara, lambang negara, lagu kebangsaan, bangsa nasional, dasar falsafah, dan semboyan negara. Contoh dari pengalaman identitas nasional yaitu pada saat upacara bendera Sangsaka Merah Putih. Bendera Merah Putih ini dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika proklamasi kemerdekaan berlangsung. Siswa menjawab pertanyaan contoh sikap menghormati dan menghargai identitas nasional adalah dengan kita saling menghargai, menyanyikan lagu kebangsaan, dan juga melaksanakan upacara bendera merah putih. Dan juga cara menjaga identitas nasional ini adalah rata-rata siswa menjawab. Tetapi ketika saya menyebarkan kuesioner pada salah satu siswa menengah pertama atau SMP, mereka sudah betul paham apa itu identitas nasional. Identitas nasional yang mereka pahami yaitu suatu ciri atau penanda yang membedakan dengan negara lain, dan mereka paham bahwa identitas nasional ini merupakan dasar yang kuat untuk sebuah negara. Mereka juga paham cara menjaga identitas nasional ini dengan mencintai produk lokal dan melestarikan budaya yang dimiliki Indonesia. Siswa menjawab, mereka adalah dengan sadar akan pentingnya identitas nasional, mencintai produk lokal, dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, di sini saya telah menyebarkan kuesioner berupa Google Form kepada 2 mahasiswa dengan universitas berbeda. Rata-rata jawaban mereka mengetahui apa itu identitas nasional, yaitu merupakan suatu ciri atau penanda yang membedakan dengan bangsa lainnya. Identitas nasional ini menurut mereka itu sangat penting karena itu merupakan jati diri dari suatu bangsa dan merupakan dasar yang kuat dari suatu bangsa. Dan ciri-ciri negara yang memiliki identitas nasional menurut mereka adalah yang memiliki bahasa nasional, bendera negara, lambang negara, semboyan negara, falsafah negara, dan lain sebagainya. Dan cara mereka untuk menjaga identitas nasional ini adalah dengan mereka mencintai produk lokal dan sadar akan pentingnya identitas nasional. Nah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya telah diperbolehkan untuk mewawancarainya. Dan perkenalkan, nama ibu ini adalah Ibu Yuni Fitriani. Beliau merupakan guru pada salah satu sekolah dasar di Bandung. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Ibu tahu tentang identitas nasional? Tahu, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Bentuknya seperti bahasa nasional, bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara, semboyan, dasar filsafat. Nah, itu termasuk identitas negara. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua yaitu, apakah identitas nasional sangat penting untuk kita ketahui sebagai warga negara Indonesia? Ya, sangat penting untuk kita ketahui karena identitas nasional ini merupakan salah satu upaya sebagai alat pemersatu bangsa. Pertanyaan yang ketiga yaitu, di mana kita bisa menemukan identitas nasional? Contohnya adalah di sekolah. Kita melaksanakan upacara bendera merah putih. Nah, merah putih itu merupakan salah satu bentuk dari identitas nasional yang harus kita hormati. Pertanyaan yang keempat yaitu, kapan bendera merah putih dijadikan sebagai identitas nasional? Pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana pada tanggal itu Indonesia dinyatakan merdeka dan sekaligus pencetus sang merah putih sebagai bentuk dari identitas negara bangsa Indonesia. Nah, pertanyaan yang kelima yaitu, bagaimana cara kita menjaga identitas nasional agar tidak diambil alih oleh negara lain?
Caranya yaitu dimulai dari diri sendiri, yaitu sadar dengan adanya arti dari identitas negara, mencintai produk lokal, melestarikan budaya Indonesia, memanfaatkan internet, saling menghargai perbedaan. Nah, kami selaku dari kelompok 6 sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu Yuni yang telah berkenan untuk memaparkan pandangan tentang identitas nasionalnya, dan kami pula sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah mengisi Google Form yang kami sebarkan. Semoga apa yang kalian ketahui tentang identitas nasional itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kami kesempatan dalam memaparkan pandangan identitas nasional, terutama pada dosen kami yaitu Ibu Diana San Fauzia, MPD. Terima kasih sebanyak-banyaknya.